Proses penyelidikan kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, Ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies, walaupun tak berguna. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK, ya, netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Tapi program yang Anda banggakan itu ya, program Formula E itu dipakai untuk menjegal Anda dalam Pilpres 2024. Pak Anies nggak merasa? Jegal-menjegal dan lain-lain itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Bagi penonton silahkan menyaksikan apakah sliding tackle ini adalah fair atau tidak. Saya sih main jalan terus saja. Apa yang saya kerjakan, bismillah, dengan cara yang benar untuk kebaikan orang banyak. Bila kemudian ada yang tidak setuju, sampaikan, kita siap berdiskusi. Dan bila kemudian ada yang memutarbalikkan fakta, biarlah waktu nanti membuktikan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan saya merasa yakin betul bahwa Allah itu maha membimbing. Saya sering sekali, Nana, dalam menjalankan tugas di Jakarta ini, ketemu dengan situasi-situasi yang sangat sulit, situasi-situasi yang seakan jalannya buntu, tapi Allah bukakan jalan keluar. Jadi ketika mendengar tentang apa itu penjegalan, udahlah, biar itu urusan mereka. Urusan saya adalah menjalankan dengan cara benar, menjalankan dengan cara yang baik untuk kemaslahatan orang banyak. Biarkan nanti saya bertanggungjawabkan kepada Allah, kepada diri saya dan kepada anak-anak saya. Itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang mereka banyak? Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20, Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafak, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lubang masuk, 1 lubang keluar. Cakapnya cucuk cabut, cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna, kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian setan, munafik.
tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Hikmah dibalik Firly yang mau jegal Anies Baswedan. Semua ada hikmahnya, ada ibrahnya, selalu ada sisi positif di samping kentalnya tujuan negatif suatu tindakan ataupun kejadian. Termasuklah upaya Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri untuk menjegal Anies Baswedan menjadi calon presiden yang hampir pasti akan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ini pun ada hikmahnya. Nah, apa kira-kira hikmah di balik upaya Firly itu? Banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Hikmah yang pertama ialah bahwa deklarasi pencapresan Anies menjadi lebih awal setelah Firly menurut laporan koran Tempo punya misi politik untuk menjadikan Anies sebagai tersangka korupsi Formula E. Langkah Partai Nasdem mempercepat deklarasi membuat posisi Anies lebih pasti, puluhan juta relawan pendukung pun menjadi lega. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, rakyat menjadi paham sempurna tentang Firly Bahuri dan tentang mengapa dia dulu didukung oleh Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi Ketua KPK. Pemilihan Firly sebagai Ketua KPK berlangsung pada 13 September 2019. Tanpa pemungutan suara di Komisi 3 DPR. Waktu itu Kapolri dijabat oleh Tito, namun suara bulat Komisi 3 memilih Firly diwarnai oleh dugaan operasi senyap. Hikmah yang ketiga, kita pun bisa menjadi paham tentang konstelasi politik elit Polri di tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tito sebagai Mendagri dan Firly sebagai Ketua KPK bukanlah pendapatan yang berlangsung random, bukan satu kebetulan. Tito mengendalikan kementerian yang sangat strategis, lebih strategis lagi karena Pileg dan Pilpres 2024 akan menjadi penentu Indonesia terus berada di bawah kedaulatan oligarki bisnis yang berkomplot dengan oligarki politik, atau Indonesia akan kembali berada di bawah kedaulatan raja. Di Pilpres 2019, Kapolri Tito Karnavian dan jajaran Polri sampai ke tingkat Polsek dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pertahanan. Polisi diperalat untuk memenangkan Jokowi. Polisi di bawah kendali Tito waktu itu berubah menjadi tim ses Jokowi. Bahkan lebih dari sekedar tim ses, polisi juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan ini. Analisis ini terasa melebar, sesungguhnya tidak semata-mata untuk meletakkan upaya penjegalan Anies oleh Firly dalam konteks keterlibatan Polri di panggung politik praktis. Dalam arti